wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Rani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya coba menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita, penghobi ikan hias mas koki, yang bertanya apakah perlu menggunakan aerator di akuarium ikan mas koki yang sudah menggunakan output filter mushroom atau sudah menggunakan mushroom di akuarium ikan mas kokinya. Jadi di sini saya coba jawab dan juga bahas berdasarkan apa yang saya pahami tentang memelihara ikan mas koki baik dan benar di akuarium. Jadi teman-teman, aerator ini merupakan peralatan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh penghobi ikan hias mas koki. Nah, jadi aerator ini merupakan alat untuk menghasilkan oksigen terlarut di akuarium ikan mas koki ya. Nah, bisa digunakan pakai batu aerasi ya, bisa juga menggunakan filter biofoam yang warna hitam itu yang terbuat dari busa ya. Jadi aerator ini teman-teman peralatan yang sangat wajib sekali ya dimiliki selain filter akuarium ya. Filter itu mulai dari filter, media filter mekanis biologis, kemudian pompa ya. Semua itu wajib dimiliki, dan juga aerator teman-teman. Nah, bagaimana kalau sudah menggunakan mushroom? Karena mushroom ini merupakan output filter mulai dari filter samping, filter belakang, sump filter ya. Outputnya itu biasanya mushroom ya. Nah, bagaimana kalau sudah menggunakan mushroom? Apakah harus menggunakan aerator? Jadi kalau menurut saya pribadi, nah tergantung dimensi dari akuarium si penghobi ya. Kalau menurut saya, kalau misalnya tanknya di bawah 1 meter pakai output mushroom ya tidak perlulah pakai aerator, karena dimensi akuariumnya cukup kecil ya. Jadi kalau kita tambahkan aerator, apalagi kita letakkan di tengah, nah itu takutnya mengganggu dari ikan mas koki berenang ya. Nah seperti itu. Kalau misalnya akuariumnya di atas 1 meter ya, di atas 1 meter misalnya 120 cm, lebarnya 60, tinggi 60, secara volume airnya di atas 300 literan, supaya makin banyak sumber oksigen terlarutnya ya boleh ditambahkan aerator. Nah, kalau misalnya ukuran akuariumnya di bawah 1 meter tadi, mau menambahkan aerator nggak jadi masalah. Kan tetapi peletakan aeratornya harus diperhatikan ya. Kalau bisa di bagian pinggir akuarium ataupun di bagian belakang ditempelkan pakai dop untuk selang aerator itu ya, supaya aeratornya itu nempel di kaca akuarium, baik itu di samping ataupun di bagian belakang ya. Bagaimana penggunaan aerator ini di akuarium yang tidak pakai mushroom, misalnya pakai top filter, baik itu talang ataupun top filter kacang. Nah, kalau misalnya top filter itu sangat wajib sekali. Kenapa sangat wajib sekali? Karena kalau misalnya terjadi masalah ya di pada filter kita, misalnya filter kita macet ya, rusak pompanya, atau baling-baling akuarium itu patah, nah itu tentu saja filter kita tidak bekerja maksimal ya. Jadi air yang keluar dari filter ya, kucuran air dari output filter itu sebenarnya sumber oksigen terlarut. Bagaimana filter kita rusak, tidak akan ada air yang keluar dari output filter. Nah, itu semua akan dibantu oleh aerator. Oksigen yang terlarut di akuarium itu disediakan oleh aerator. Kalau misalnya tidak menggunakan aerator, yang terjadi adalah air akuarium kita tidak akan ada sumber oksigennya ya. Memang untuk akuarium yang di bawah 1 meter rata-rata ya mungkin terkendala budget dan lain sebagainya, mungkin ada yang tidak suka berisik dari aerator, tidak menggunakan aerator ya. Sebenarnya ya nggak masalah selagi filter itu bekerja dengan baik ya, airnya bersih dan kucuran air dari output filternya ada. Tapi kalau misalnya kucuran air dari filternya tidak ada,
dan air akuariumnya atau filternya tidak bekerja dengan maksimal, ya tentu saja ikan mas koki kita akan lama-lama akan menjadi sakit ya, karena tidak ada oksigen, kemudian ikan yang kita pelihara juga banyak. Nah itu ya teman-teman. Jadi kalau penggunaan top filter itu sangat wajib sekali memakai aerator. Nah, saya rekomendasikan aerator yang tidak berisik ya, mungkin yang mencari juga ya, aerator yang tidak berisik dan wattnya tidak besar ya. Saya menggunakan aerator Resun air 4000 di tank 150 cm ini, kemudian air 3000 di tank 1 meter, kemudian yang air 2000 itu di tank 80 cm teman-teman. Jadi aeratornya tidak berisik, semburan anginnya kencang. Selama lebih kurang 2 tahun ini tidak berubah semburan anginnya selama digunakan teman-teman. Nah, peletakan aerator di akuarium ikan mas koki yang tidak pakai output mushroom ya, itu sebenarnya sama juga. Di bawah tank di bawah 1 meter itu saya sarankan letakkan aeratornya di bagian pinggir akuarium ataupun di bagian belakang ya. Nah, selang aeratornya dikasih dop ke kaca supaya tidak mengganggu ikan mas koki berenang. Kalau misalnya seperti saya ini di tank 150 cm ini, aeratornya di tengah menggantung ini karena dimensi akuarium saya cukup lumayan besar, 150 cm dan juga lebarnya 60, jadi tidak begitu mengganggu ya ikan mas koki berenang. Lagi pula ikan mas koki yang saya pelihara ini tidak banyak ya teman-teman, cuma 5 ekor di dalam tank ini. Nah, jadi untuk teman-teman pengguna mushroom sebenarnya sangat wajib ya menggunakan aerator, tapi kita lihat dulu dimensi akuariumnya. Kalau di atas 1 meter ya menurut saya harus ditambahkan aerator. Kalau misalnya dimensi akuariumnya di bawah 1 meter ya pakai mushroom saja sudah banyak sekali dan sudah melimpah sekali sumber oksigen terlarutnya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang apakah wajib menggunakan aerator di akuarium ikan mas koki yang sudah menggunakan output filter mushroom. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ingin menyanggah ya apa yang saya sampaikan di setiap video yang saya buat, silakan tulis di kolom komentar, ataupun bertanya silakan tulis di kolom komentar. Semoga ke depan saya bisa menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman penghobi ikan hias mas koki. Sebelum saya akhiri, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.